Kemudian jenis metode peramalan. Jenis metode peramalan yaitu dibagi menjadi dua bagian, yaitu dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif yang dilihat dari karakteristiknya. Metode kualitatif ini berdasarkan penilaian manusia atau opini subjektif dan non-matematikal, di mana penilaian kualitatif ini yaitu bersifat kata-kata yang berasal dari manusia, apakah mereka melihat produk tersebut bagus atau tidak, sehingga fakta dari metode ini belum dapat kita dapatkan sesuai dengan faktanya, atau hanya masih bersifat opini atau pendapat. Kemudian, jika metode kuantitatif, karakteristiknya itu berdasarkan matematika atau kuantitatif dalam, di mana dikatakan di sini berdasarkan matematika, bahwa metode ini atau data-data yang akan kita dapatkan pada metode ini tidak akan bisa lagi kita ganggu-gugat karena telah sesuai fakta atau sesuai dengan yang terjadi. Kemudian yang nomor 2 yaitu kekuatan. Metode kualitatif menurut kekuatannya yaitu dapat menyertakan perubahan terbaru di lingkungan dan informasi orang dalam. Kemudian metode kuantitatif yaitu konsisten dan objektif, dapat mempertimbangkan banyak informasi dan dana dalam satu waktu. Kemudian tiga kelemahan. Kelemahan dari metode kualitatif yaitu dapat membiaskan perkiraan dan mengurangi keakuratan perkiraan. Di mana karena metode kualitatif ini hanya bersifat opini atau pendapat, sehingga dapat mengurangi keakuratan perakiraan. Yang dinamakan opini atau pendapat, pasti data tersebut tidak memiliki keakuratan yang tinggi. Kemudian masuk ke metode kuantitatifnya, yaitu kelemahan dari metode kuantitatif itu seringkali data yang dapat dihitung tidak tersedia, dan hanya sebaik data yang menjadi dasarnya. Jadi menjadi kelemahan dari kuantitatif ini, seringkali datanya itu tidak tersedia atau susah mendapatkannya. Kemudian sekarang kita mempelajari atau mengkaji salah satu metode tersebut. Yang pertama itu metode kualitatif. Metode kualitatif dapat dijabarkan menjadi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama opini eksekutif. Adalah metode peramalan di mana sekelompok manajer bertemu dan secara kolektif mengembangkan ramalan. Di mana pada metode peramalan ini beberapa manajer dari perusahaan saling bertemu dan mengembangkan ramalan yang mereka buat. Kemudian masuk ke riset pemasaran. Riset pasar yaitu pendekatan yang menggunakan survei dan wawancara untuk menentukan kesukaan, ketidaksukaan, dan preferensi pelanggan, serta untuk mengidentifikasi ide-ide produk baru. Di mana pihak perusahaan meneliti bagaimana keadaan pasar. Apakah produk yang akan mereka lakukan dapat laku dengan baik atau laku di pasaran, apakah sesuai dengan permintaan pelanggan atau tidak, sehingga mereka harus melakukan perakiraan terhadap pasar tersebut. Kemudian metode Delphi, yang dimana dimaksud di metode Delphi adalah metode peramalan di mana tujuannya untuk mencapai konsensus
di antara sekelompok ahli dengan tetap menjaga keanehan mereka. Yang dimaksud dengan keanehan mereka itu yaitu ide-ide dari pemikiran mereka yang berbeda-beda, sehingga disebut aneh. Kemudian yang kedua yaitu metode kuantitatif. Dan pada metode kuantitatif ini, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu model derek waktu. Model derek waktu diasumsikan bahwa semua informasi yang diperlukan untuk menghasilkan perakiraan terdapat di file derek waktu data. Sebuah derek waktu adalah serangkaian pengamatan yang dilakukan secara berkala selama periode waktu tertentu. Misalnya, jika Anda meramalkan penjualan perusahaan triwulan dan telah mengumpulkan data penjualan triwulan selama 5 tahun, Anda akan memiliki derek waktu. Analisis derek waktu mengasumsikan bahwa kita dapat menghasilkan perakiraan berdasarkan pola dalam data. Sebagai seorang peramal, Anda akan mencari pola seperti tren, sifat kelautan, dan siklus, dan menggunakan informasi tersebut untuk menghasilkan ramalan. Yang kedua yaitu model kasual. Terkadang disebut model asosiatif, karena menggunakan logika yang sangat berbeda untuk menghasilkan perakiraan. Mereka berasumsi bahwa variabel yang ingin kita ramalkan terkait dengan variabel lain di lingkungan. Tugas peramalan adalah yaitu untuk menemukan bagaimana variabel-variabel ini terkait dalam istilah matematika dan menggunakan informasi itu untuk meramalkan masa depan. Misalnya contoh, kami mungkin memutuskan bahwa penjualan terkait dengan dana periklanan dan GNP. Dari data historis, kami akan membangun model yang menjelaskan hubungan variabel-variabel ini dan menggunakannya untuk meramalkan penjualan perusahaan. Kemudian model forecasting yang tepat. Untuk model forecasting, kita harus memperhatikan faktor-faktor dari pemilihan model peramalan ini. Yang pertama itu jumlah dan jenis data yang tersedia. Yang kedua, tingkat akurasi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, panjang cakrawala perkiraan. Dan yang keempat, data vintage expression. Supaya forecasting atau peramalan itu dapat terlaksana dengan baik, kita harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan model peramalan ini. Supaya peramalan yang kita lakukan sesuai dengan tujuan dari perusahaan, maka faktor-faktor ini harus kita lakukan atau harus kita pertimbangkan. Kemudian kita melihat proses peramalan. Yang pertama itu melakukan identifikasi tujuan dan dari forecasting tersebut. Apa yang menjadi tujuan peramalan itu? Tentunya yaitu untuk supaya model atau produk yang mereka pasarkan apakah mereka meramalkan model atau produk yang kami produksi ini, apakah ini akan laku di pasaran nantinya atau tidak. Yang kemudian kumpulkan data historisnya. Setelah mengidentifikasi tujuan dari forecasting tersebut, kita mengumpulkan data historis. Data-data yang ingin kita gunakan untuk memproduksi barang yang ingin kita yang ingin kita rancang. Yang kemudian yang ketiga, plot data dan identifikasi polanya. Yang keempat, pilih model forecast yang sesuai untuk data tersebut. Yang kelima, kembangkan dan hitung forecast untuk periode mendatang. Yang keenam, cek keakuratan forecast dengan satu atau lebih metode. Supaya lebih akurat atau supaya lebih sesuai dengan tujuan dari perusahaan, kita harus melihat keakuratan dari peramalan yang kita lakukan. Jangan nanti di ujung peramalan tujuan dari peramalan ini tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian yang ketujuh yaitu apakah akurasinya dapat diterima. Setelah mencek dari keakuratan, yang ketujuh itu apakah akurasinya dapat diterima.
yang dimana jawaban dari pertanyaan ini yaitu ada yes dan atau ada tidak. Dan apabila akurat atau yes, maka kita forecast tersebut atau ramalan tersebut yaitu untuk sepanjang horizon waktu perencanaan. Kemudian apabila tidak, itu pilih metode forecast yang baru atau sesuaikan parameter dari model yang ada. Parameter kemudian kembali ke nomor 4, itu pilih model forecast yang sesuai untuk data. Kemudian masuk lagi ke nomor 5, masuk ke nomor 6. Kemudian apabila sesuai, maka forecast tersebut disesuaikan dengan waktu perencanaannya. Kemudian setelah direncanakan, sesuaikan forecast dengan informasi kualitatif. Sesuaikanlah data-data dari forecast tersebut dengan data-data kualitatif, data-data informasi kualitatif. Kemudian yang 10 yaitu monitor hasil dan ukur akurasi forecast. Yang ke-10 ini merupakan sebuah hasil dari peramalan yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Sekian Pak presentasi saya untuk bab 8 tentang forecasting. Terima kasih.